Kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Badan Pusat Statistik melaporkan terjadi inflasi 0,3% secara bulanan pada November 2024. Adapun kelompok pengeluaran penyumbang inflasi secara bulanan, yakni makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 0,78% dan andil terhadap inflasi sebesar 0,22%. Badan Pusat Statistik melaporkan pada November 2024 terjadi inflasi 0,30% secara bulanan atau month to month. Pelaksana tugas Kepala BP Samalia Diningga Widyasanti menyampaikan pada November terjadi kenaikan IHK dari 106,01 pada Oktober 2024 menjadi 106,33 pada November 2024. Selain inflasi bulanan, BPS juga menyebut secara tahunan terjadi inflasi sebesar 1,55%. Dan secara tahun kalender atau year to date, inflasi tercatat sebesar 1,12%. Pada November 2024 terjadi inflasi sebesar 0,30% secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 106,01 pada Oktober 2024 menjadi 106,33 pada November 2024. Sementara itu, secara year on year, terjadi inflasi sebesar 1,55% dan secara tahun kalender atau year to date, terjadi inflasi sebesar 1,12%. Inflasi bulanan pada November 2024 lebih tinggi dibandingkan Oktober 2024, tetapi masih lebih rendah jika kita bandingkan dengan November 2023. Berdasarkan paparan BPS, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi pada November 2024 secara bulanan adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,78% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,22%. Kemudian komoditas lain yang mendorong inflasi adalah bawang merah dan tomat yang masing-masing memberi andil inflasi 0,01%. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, kali ini akan kita ulas mengenai perkembangan inflasi jelang akhir tahun 2024. Di mana dalam konferensi pers BPS terbaru, tingkat inflasi pada November tercatat sebesar 0,3% secara bulanan dan secara tahunan atau year on year inflasi mencapai 1,55%. Ya, ekonom KOR Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti dampak negatif tingkat inflasi yang hanya mencapai 1,55% secara year on year pada November 2024. Yusuf mengaku tingkat inflasi yang rendah menunjukkan keberhasilan pemerintah menjaga level harga terutama kebutuhan pangan. Kendati demikian, ia mengingatkan tingkat inflasi yang rendah tersebut diawali dengan tren deflasi 5 bulan beruntun pada Mei hingga September 2024 lalu. Ditambah dengan beberapa indikator yang sebenarnya berkaitan satu sama lain juga bisa menunjukkan bahwa rendahnya inflasi diakibatkan karena lemahnya permintaan masyarakat. Apalagi pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif mengalami perlambatan di sepanjang tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, daya beli masyarakat relatif melambat di sepanjang 2024. Ekonom pun mengingatkan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga mendistribusikan 53% dari produk domestik bruto pada kuartal 3 2024. Ya, seiring catatan inflasi pada November 2024, pemirsa, sejumlah komoditas terpantau menjadi penyumbang inflasi. Di antaranya komoditas emas perhiasan yang mencatatkan inflasi selama 15 bulan beruntun. Lantas seperti apa andil inflasi dari komoditas satu ini terhadap capaian inflasi secara keseluruhan? Berikut kami sampaikan informasinya. Emas perhiasan tercatat menjadi komoditas utama penyumbang inflasi sepanjang 15 bulan terakhir atau sejak September 2023. PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adiningga Widyasanti menjelaskan, komoditas emas perhiasan yang termasuk dalam kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tersebut mengalami inflasi sebesar 2,87% month-to-month pada November 2024. Emas perhiasan termasuk dalam kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang merupakan kelompok kedua penyumbang utama inflasi dalam bulan November 2024. Tingkat inflasi kelompok ini pada November 2024 adalah sebesar 0,65%.
utamanya didorong oleh emas perhiasan. Komoditas emas perhiasan terus mengalami inflasi selama 15 bulan terakhir. Pada November 2024, emas perhiasan mengalami inflasi sebesar 2,87% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Paparan BPS menunjukkan bahwa dalam 15 bulan terakhir emas perhiasan mengalami inflasi tertinggi pada April 2024 hingga 7,4% month to month. Sementara emas perhiasan mengalami inflasi terendah pada September 2024 yang sebesar 0,36%. Adapun terakhir kali emas perhiasan mengalami deflasi yakni pada Agustus 2023 yang tercatat sebesar 0,3%. Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait inflasi komoditas emas perhiasan, pemirsa, sejatinya pergerakan harga emas perhiasan ini terekam dalam komponen inti yang mencerminkan daya beli masyarakat. Sejalan dengan inflasi emas perhiasan, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,17% secara bulanan dengan andil inflasi sebesar 0,11%. Adapun dalam 1 tahun terakhir, komponen inti konsisten mengalami kenaikan dan emas menjadi pendorong utama. Pada September 2023 lalu, kala emas perhiasan mulai mengalami tren inflasi, komponen inti tercatat inflasi sebesar 0,12%. Kemudian daya beli masyarakat semakin menguat pada April 2024 yang terekam pada inflasi inti sebesar 0,29 di mana komoditas emas perhiasan mengalami puncak inflasi. Sementara itu pemirsa, terkait realisasi inflasi secara keseluruhan, ekonom Mirdal Gunarto memperkirakan inflasi akan berlanjut pada bulan Desember 2024. Menurut ekonom, kenaikan inflasi pada Desember 2024 akan didorong dari kenaikan permintaan musiman akhir tahun, baik untuk pangan maupun transportasi. Selain itu juga didorong kondisi suplai pangan yang tidak dapat mengimbangi permintaan akibat musim hujan. Di saat yang sama, tekanan inflasi imported inflation masih akan terjaga seiring harga minyak dunia yang masih rendah dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang masih di bawah level 16.000 per dolar Amerika. Dan selanjutnya pemirsa, kita bergeser ke komoditas lainnya, yakni komoditas beras yang justru mencatatkan deflasi pada bulan November 2024. Seberapa besar deflasi yang terjadi pada komoditas beras? Berikut kita saksikan informasinya. Badan Pusat Statistik mencatat komoditas beras mengalami deflasi pada November 2024. Deflasi beras mencapai 0,45% dengan andil deflasi hingga 0,02% pada November 2024. PLT Kepala BPS Amalia Diningga Widya Santi mengatakan deflasi komoditas beras ini terjadi di 26 provinsi, terdalam di Provinsi Papua Pegunungan dengan deflasi mencapai 4,46%. Komoditas beras mengalami deflasi sebesar 0,45% dengan andil deflasi sebesar 0,02% pada November 2024. Deflasi komoditas beras terjadi di 26 provinsi. Deflasi terdalam terjadi di Provinsi Papua Pegunungan yang mengalami deflasi komoditas beras sebesar 4,64%. Secara historis, tekanan inflasi komoditas beras di bulan November menunjukkan penurunan dibandingkan dengan kondisi Oktober. Pada November 2024, BPS menyampaikan bahwa komoditas beras terpantau stabil di 4 provinsi, sedangkan sebanyak 8 provinsi mengalami inflasi komoditas beras. Adapun secara historis, BPS menyampaikan bahwa tekanan inflasi komoditas beras pada November menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi Oktober 2024. Hal tersebut terjadi pada 3 tahun terakhir sejak 2022 hingga 2024. Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait komoditas beras, pemirsa, Badan Pusat Statistik menyatakan harga gabah di level petani dan beras di level penggilingan pada November 2024 mengalami penurunan tidak lebih dari 6% secara bulanan. Adapun untuk harga beras per kilogram di penggilingan dengan kualitas premium turun 1,15%, kualitas medium turun 1,27%, submedium turun 1,58%, serta beras pecah turun 5,97%. BPS pun menjelaskan alasan penurunan harga gabah yang dikarenakan sebagian wilayah di tanah air sedang mengalami masa panen.
Dari komoditas beras kita kembali ke tingkat inflasi secara keseluruhan pemirsa, di mana hingga akhir tahun tingkat inflasi diperkirakan masih akan tetap terkendali di bawah 2%. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede memperkirakan inflasi berkisar antara 1,7% hingga 2% atau lebih rendah dibandingkan dengan 2,81% pada 2023 lalu. Kenaikan pada akhir tahun muncul sebagai dampak dari risiko menjelang akhir tahun, terutama dari kenaikan permintaan musiman yang terkait dengan liburan Natal dan juga Tahun Baru. Sejalan dengan inflasi yang kian melandai, ekonom melihat hal tersebut mencerminkan lingkungan inflasi yang lebih terkendali. Kedepannya ekonom memproyeksikan inflasi pada tahun mendatang akan meningkat seiring dengan beberapa langkah kebijakan pemerintah, terlebih adanya rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%, yang tentunya akan meningkatkan harga barang dan jasa, serta adanya rencana implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Yaitu pemirsa sedikit ulasan mengenai perkembangan inflasi hingga November 2024 atau jelang akhir tahun. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa dan semoga inflasi tetap bisa terkendali dengan berbagai upaya dari stakeholders terkait.